Tapi, apa sih yang membuat bangsa-bangsa Eropa begitu ngotot ke Nusantara? Yuk kita bahas faktor-faktor kolonialisme dan imperialisme di Indonesia secara lebih dalam. Awal abad ke-15 hingga ke-17 disebut sebagai zaman penjelajahan samudra. Saat itu, Eropa mengalami Renaissance atau dikenal juga sebagai abad pembaharuan. Adalah periode penting dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan kebangkitan kembali minat pada seni, sastra, dan filosofa klasik, khususnya Yunani dan Romawi kuno. Setelah abad pertengahan, selain itu latar belakang lainnya adalah setelah jatuhnya Konstantinopel 1453 ketika kota itu direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium. Jalur perdagangan dengan rempah-rempah ke timur terputus. Hal ini berdampak terhadap bangsa Eropa yang kemudian mencari jalur laut baru ke Asia termasuk ke Indonesia. Faktor penyebab kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. 1. Revolusi industri di Eropa. Revolusi industri menciptakan kebutuhan besar akan bahan mentah dan pasar baru. Dampak negara-negara Eropa mencari daerah jajahan sebagai pemasok bahan mentah, rempah-rempah, hasil bumi, dan sebagai tempat pemasaran produk industri mereka. 2. Motif 3G. Gold, Glory, Gospel. Gold, keinginan untuk mencari kekayaan dan perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil bumi. Glory, ambisi negara Eropa untuk menunjukkan kejayaan dan memperluas kekuasaan. Gospel, dorongan menyebarkan agama Kristen ke wilayah jajahan, bagian misi religius bangsa Barat. 2. Letak strategis Kepulauan Indonesia. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional antara India dan Cina. Dampak menjadikan Indonesia sangat strategis untuk kontrol dagang dan militer. 3. Kekayaan alam Indonesia. Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempah, pala, cengkeh, lada, hasil bumi, dan sumber daya lainnya. Dampaknya menjadi daya tarik utama bangsa Barat untuk datang dan menguasai. 4. Lemahnya persatuan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Indonesia berdiri dari banyaknya kerajaan-kerajaan kecil yang bersaing dan berperang. Dampaknya memudahkan bangsa Barat menerapkan strategi politik divide et impera, adu domba. 5. Kemajuan teknologi dan navigasi Barat. Bangsa Eropa memiliki kapal-kapal yang canggih dan kemampuan navigasi tinggi. Dampaknya memungkinkan mereka menjajahi dunia dan menguasai wilayah baru termasuk Nusantara. Dari penjelasan itu, dampak langsung bagi Indonesia adalah 1. Kedatangan bangsa Barat membuka pra-penjajahan panjang. 2. Terjadinya perpecahan kerajaan-kerajaan lokal karena politik divide et impera. 3. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia. Faktor-faktor tadi menunjukkan bahwa penjajahan tidak terjadi begitu saja. Ada motivasi, ekonomi, agama, politik, dan teknologi di baliknya. Memahami hal ini penting agar kita bisa melihat sejarah secara utuh dan menghargai bangsa kita untuk merdeka. Bung Karno berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan belajar dan memahami sejarah kita. Jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Sekian dari sejarah singkat yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.